memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Apa yang lakukan minggu kemarin? Ulangan, Bu. Ulangan. Hasilnya gimana? Oh, ada yang memuaskan, ada yang tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Apa yang buat remet? Nilainya jelek. Males belajar, nilainya jelek. Oke. Kita mau masuk ke materi yang baru. Mudah-mudahan materi ini tidak remedial nanti ya. Nah, kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Sebelum kita masuk ke materi, pernah nggak sih kalian melakukan permintaan? Pernah. Minta apa ya? Minta mobil. Minta duit. Pernah nggak melakukan penawaran? Nah, apa yang kalian tawarkan? Baju. Diapain ditawarkan? Oh, ditawar agar harganya lebih murah. Nah, sebentar lagi ada flash sale 12.12. Sudah banyak iklannya kan? Nah, menurut kalian menarik nggak? Menarik. Apa yang paling menarik? Dapat mobil. Dapat iPhone dengan harga yang murah, dengan harga 12.000. Banyak nggak peminatnya? Banyak. Banyak nggak yang ditawarkan barangnya? Enggak. Kenapa ya yang minat banyak ya? Karena harganya murah. Terus kenapa yang ditawarkan cuma sedikit? Pedagangnya takut rugi. Oke, betul. Jadi permintaan dan penawaran itu terkait dengan harga barang. Biasanya kalau semakin murah harganya, semakin banyak yang diminta. Tapi kalau semakin murah harganya, maka yang ditawarkan semakin sedikit. Hari ini kita akan belajar permintaan penawaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita harus bisa menjelaskan permintaan dan penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjelaskan apa itu penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian nanti kita harus bisa membuat kurva harga keseimbangan. Bagaimana kalau permintaannya banyak sedangkan penawarannya sedikit. Kemudian kita akan menganalisis harga pasar dengan menyelesaikan fungsi permintaan dan penawaran. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yuk, sebelum mulai pembelajaran kita akan saksikan simpulkan bahwa harga pasar atau harga keseimbangan yang dinamakan dengan equilibrium ini terbentuk dari titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yang berarti akan terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan ini sama dengan jumlah barang yang pada tingkat harga dan tuh. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat ya harga komoditas di pasar keseharian kita itu turun. Nah, hal ini disebabkan karena perubahan dari permintaan dan penawaran. Nah, saja yang menyebabkan permintaan itu dapat berubah. Permintaan berasal dari jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Faktor pertama yaitu perubahan harga. Seperti halnya di dalam pasar. Apabila harganya berubah, maka yang terjadi adalah konsumen akan menaikkan atau mengurangi jumlah permintaannya. Nah, ini yang menyebabkan adanya perpindahan titik serta kurva permintaan. Nah, contohnya ada dilihat di dalam gambar berikut ini. Di mana ketika terjadi perubahan harga, maka titik-titiknya bisa berpindah antara dari C ke D atau sebaliknya. Nah, selanjutnya ada faktor lainnya selain harga yang dapat perubahan permintaan. Tentunya ada. Apa saja itu? Yang pertama adalah the top atau lengkap dan barang substitusi dapat menandakan perubahan jumlah pendapatan ketika jumlah dan karakteristik penduduk, perubahan tradisi mode dan selera rakyat, perkiraan harapan masyarakat, hari raya keagamaan, contohnya Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya, dan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan letak kurva permintaan bisa ke kanan yaitu permintaannya atau ke kiri yaitu permintaannya sebagaimana berikut ini. Pada gambar berikut. Oke, coba
Coba perhatikan ya. Jadi, dari tabel permintaan ini kita bisa buat kurva permintaannya. Pada saat harga 9.000, pada saat harga 9.000, jumlah barang yang diminta 20. Pada saat harga 8.000, jumlah barang yang diminta 30. Ketika harganya turun 7.000, jumlah barang yang diminta semakin banyak 40. Pada saat harganya turun menjadi 4.000, jumlah barang yang diminta semakin banyak, jadi 70. Jadi ini menunjukkan bahwa semakin rendah harga, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Kalau ini hanya pengaruh harga. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu bisa membuat kurva ini bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Misalkan ada hari raya keagamaan, barang tersebut sangat dibutuhkan. Maka mau tidak mau masyarakat akan membelinya. Ketika masyarakat banyak yang membutuhkan, jumlah permintaannya akan bertambah walaupun harganya tinggi. Nah, dia akan bergeser dari jumlah permintaan yang 20 ini, dia akan bergeser menjadi permintaannya 40. Jadi, faktor-faktor lain selain harga barang menyebabkan kurva itu bergeser. Bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Dia akan bergeser ke kanan kalau jumlah permintaannya bertambah, dan dia akan bergeser ke kiri ketika jumlah permintaannya berkurang. Paham? Kita akan belajar apa saja yang menyebabkan penawaran juga dapat berubah. Seperti halnya permintaan, penawaran dapat berubah karena adanya perubahan harga, di mana kondisinya berbalikan dengan permintaan. Kondisi penawaran dapat berubah apabila harga berubah menjadi meningkat, seperti halnya di gambar berikut ini. Semakin tinggi harga, maka penawaran akan semakin meningkat. Dan dapat kita lihat ya, titik akan bergerak dari E, D, C, B, A, dan seterusnya. Ya, itu kurva penawaran adalah slope positif. Selain harga, kurva penawaran juga dapat bergerak atau berpindah bergerak oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, ekspektasi serta harapan produsen, harga barang, dan jasa lain. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Jumlah penawaran mengalami peningkatan, maka kurva penawaran bergerak ke kanan. Sementara ketika terjadi penurunan jumlah penawaran, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri. Hal ini Kurva penawaran dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi, ketika harga 4.000, jumlah barang yang ditawarkan 30. Ketika harganya naik karena produsen ingin untung yang lebih banyak, maka dia akan menambah jumlah penawarannya. Sampai pada harga 9.000, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin meningkat. Sama seperti ketika flash sale. Jadi, ketika flash sale harga mobil 12.000, dia hanya jual 1. Padahal peminatnya banyak gitu kan. Nah, kurva ini yang mempengaruhi hanya harga. Tetapi kalau faktor-faktor lain selain harga ikut berubah, maka kurvanya bisa bergeser. Dia akan bergeser ke kiri kalau jumlah penawarannya bertambah atau berkurang. Kalau bergesernya ke sana, penawarannya bertambah atau berkurang? Berkurang. Dan dia akan bergeser ke kanan kalau penawarannya bertambah. Apa tadi faktor yang menambah penawaran yang bisa menyebabkan penawaran itu bertambah selain harga? Ekspektasi penjual. ini adalah basis jual. Jual Jakarta masih mengalami kenaikan. Beras pantas naik dijual hingga 10.000. Tapi naik dari 10.500 rupiah. Sementara harga beras premium naik dari sebelumnya yaitu 11.500 rupiah. Ini jadi kita tetap serga konsumen pasar mulai atau mencampur beras kualitas dan dengan premium. Tadi ibu mengatakan yang beras menengah bawah ya semua barang-barang itu dengan harga normal tidak bisa dibagi-bagi untuk masing-masing. Kita ada semua kita belajar dengan kita daripada barangnya. Terus oke, kita bisa memaksa itu. Beragam kalau macam dari salah satu cuma ikan harga. Berbanding dengan tempat ini nggak buat dana panen. Jakarta paling saja ya. Nah, oke, video pembelajaran hari ini seperti yang tadi. Dari video tadi ada yang perlu ditanyakan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan kerjakan LKPD. LKPD-nya nanti dikerjakan, kemudian nanti dipresentasikan. Kalian harus membuat kurva permintaan, kurva penawaran, kemudian menentukan harga keseimbangan berdasarkan kurva, serta menghitung permintaan dan penawaran berdasarkan fungsi. Oh. Apa? Oke, silahkan dikerjakan, waktunya 20 menit. Gimana ya, Sar? Ya, ini benar. Cuma ini tidak rapi karena tidak menggunakan garis. Ya, biasakan memberi keterangan ini kurva apa. Ini titik apa? Titik perpotongannya titik apa disebutnya tadi? Equilibrium simbolnya? Simbolnya apa? E. Ya, ini perbaiki simbolnya E. Itu. Ya, boleh. Siapa yang maju duluan? Kita spin dulu ya. Ya, kalian yang maju. Silakan di gambar.
Ya, semua dong, kan ini kelompok. Yang ketiga, yang permintaan penawarannya, yang harga keseimbangan. Nah, biar ini biar permintaannya diberi garis dulu, baru penawarannya. Permintaannya diberi garis dulu. Beri keterangan itu berupa apa? Belum boleh dikasih kalau belum berpotongan. Nggak boleh. Kalau sudah berpotongan baru dikasih. Ini yes. Terus permintaannya.
Oke, silakan dijelaskan. Silakan dijelaskan. Gambarnya jangan ditutupin. Coba perhatikan yang lainnya. Oke, semuanya selamat pagi. Silakan kelompoknya. Saya dari kelompok Maling Kucing Maling Mangga. Di sini kami ingin menjelaskan kurva ketiga dari LKPD 1, yaitu kurva permintaan dan penawaran. Ada yang tahu harga keseimbangannya di mana? Jelasin dong, Kak. Harga keseimbangannya sudah saya tulis di sini, yang bersimbol E, yang di tengah-tengah. Pada harga 40.000, barangnya 160. Di sini harga keseimbangannya. Yang kurva ini garis ini permintaan, penawaran. Sedangkan yang kurva ini permintaan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum jelas? Ini kan pindah ke sini kan. Yang mana? Ini. 3 plus 0,5 ki. Ya. Terus? Jadi ini pindah ke mana? Ini bener kan pakai yang fungsi penawaran? Ya, subsidi itu hanya mempengaruhi penawaran. Betul. Fungsi penawarannya mana? Ya, P sama dengan 3 plus 0,5 ki. Karena ada subsidi, subsidi itu mengurangi. Coba pinjam pensilnya. Jadi, subsidi itu mengurangi harga. Nah, kalau fungsi sebelum subsidi P sama dengan 3 plus 0,5 ki, maka setelah subsidi P sama dengan 3 plus 0,5 ki dikurangi 3. Karena ada subsidi. Ini subsidinya ya. Min ini subsidi. Kalau pajak dia akan jadi plus. Jadi P sama dengan 3 plus 0,5 ki min 3. P sama dengan ini 3, ini min 3. 3 min 3 berapa? 0. Jadi P sama dengan 0,5 ki. Ini fungsi setelah fungsi penawaran setelah adanya subsidi. Baru kita cari keseimbangan. Syarat keseimbangan apa? Perpotongan antara penawaran. Kalau dilihat di kurva perpotongannya, tapi kalau dalam fungsi syarat penawaran, syarat keseimbangan? Permintaan sama penawaran. Ya, permintaan sama penawarannya seimbang. Tinggal ini dimasukkan P, 0, ya, penawarannya dengan P permintaannya. Karena ini 2P, ini harus dijadikan sama-sama P1. Oke, ya. Nah, ada. Kita mau, sebelum kita akhiri mau cek benar-benar paham nggak kalian? Coba. Perhatikan. Pada saat harga Rp5, jumlah permintaannya. Pada saat harga Rp5, jumlah permintaannya 15 unit. Pada saat harga 3, jumlah permintaannya adalah 20. Berapa fungsi, bagaimana fungsi dari pernyataan tersebut yang disajikan dalam key sama dengan dalam fungsi key? Untuk menentukan ini apa tadi rumusnya? P min P1 per P2 P1. Oke, jadi kalau kita sudah tahu ini apa ini? P1 15 unit, Q1 P2 jumlah permintaannya 20, Q2. Bagaimana fungsi permintaannya? Coba silahkan dihitung. Apa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang. Terus permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang. Jumlah pendapatan. Ekspektasi konsumen. Hari raya keagamaan. Tradisi. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Ekspektasi produsen. Peristiwa alam. Kemajuan teknologi.
jumlah produsen atau jumlah pesaingnya, itu yang mempengaruhi penawaran. Nah, keseimbangan, harga keseimbangan itu terjadi pada saat kurva permintaan dan penawaran berpotongan atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oke, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Seru. Apa yang seru menurut Fahri? Apa yang seru? Coba Raka, yang senyum-senyum. Apa? Seru karena kita belajar ilmu yang baru, Bu. Oh, seru belajar ilmu yang baru. Nah, pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang struktur pasar. Terima kasih. Kita akan tutup dengan doa. Oke, silahkan Akila yang menutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Iya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat